Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ridwallahi ta'ala wa fadlillahi ta'ala fi tahsil ilmin nafi' wa liyunawwira qulubana bi nuril Qur'an wa bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajwajihi wa ila arwahi ashabihi minal muhajirin wal ansar wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa ila arwahi jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wa karamal katibin wa hamalatil arsy ajmain wa ila arwahi sadatin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain summa ila hadrati sultanin awliya'i Syamdil Qadir Jalani qaddasallahu sirrah aziz wa ila arwahi jami'i aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal subadi summal muhaqqiqin wal alifanin wal musannifin wa ila arwahi jami'il awliya'illahi ta'ala fi barrihi wa bahrihi aina makan wa kana kain wa khususatan ila arwahi jami'il awliya'i tisbi jabi wa sirri awliya'illahi ta'ala fi hadzal qaryah summa ila arwahi jami'il masyayikhina wa asatidina wa masyayikhina wa asatidina wa liman haqqun alaina wa usulihim wa fur'ihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wal akhirina minhum ila hadarati sahibi hadzal kitab kudulijan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi wa usulihim wa fur'ihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wal akhirina minhum anallahu yuwali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa barakati ulumihim wa nafa'na bi ulumihim wa barik lana fi asrarihim wa ghafarallahu ta'ala dzunubahum ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa amadina wa ahlina min jihati abaina wa ummahatina ghafarallahu ta'ala dzunubahum syawalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran wa idza faragta fansab ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ya rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallasat. Allahumma atufi qadaika wa khallis min balaika. Allahumma atufi qadaika wa khallis min balaika. Allahumma atufi qadaika wa khallis min balaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lam Allahumma yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lam Allahumma yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lam Allahumma yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembahasan kitab Unqudul Ijen yang sebagaimana biasanya kita mengadakannya di minggu pagi, kebetulan hanya lagi di Ciamis, dan istri baru lahiran, baru seminggu, jadi ya tempatnya geser, ya waktunya geser, karena kalau pagi menjadi suami idaman, beberes rumah, ngurus rumah dan ngurus si kecil. Minta doa dari semuanya, THA dan kainilah, mudah-mudahan Allah sehatkan. Walaupun tidak ikut lab sekarang, karena memang sengaja ini insya Allah disimpan di IGRF, jadi bisa kapan saja nontonnya, bisa kapan saja nyimaknya. Enggak sekarang juga nggak apa-apa, tapi yang jelas usahain nyimak ya. Kalau lagi nyantai usahain nyimak, putar lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa gua di mana ini, sampai mana tadi. Bentar. Oh. Kama takodama, pada beberapa minggu kemarin tidak ngaji. Kita membahas tentang waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyum mamra'atin ista'atarat, siapapun wanita ista'atarat yang memakai parfum ya, bahwa at-tayyib wal muradu ma yadharu rihuha, memakai parfum dengan tujuan memakai parfum itu agar semerbak, melebarkan radius wanginya. Summa kharajat, maka seterusnya keluar si wanita itu, mim baitiha, dari rumahnya, pamarot ala qauminil minal ajanib, dan melewati si wanita itu di kaum ataupun di laki-laki yang bukan mahramnya, liyajidu rihuha, agar yang dilewati itu mencium bau wangi parfumnya, fahiya zaniyah, maka itu seperti zina, kata Nabi. Wa kullu ainin, dan setiap mata yang melihat kepada wanita itu juga zaniyah, seperti orang yang berzina. Sampai situ kemarin. Dilanjutkan,
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittola'tu, diperlihatkan, aku diperlihatkan, kata Nabi, fil jannati, di surga, pada waktu, bukan Isra Mi'raj mungkin ini ya. Kata Nabi, aku pernah diperlihatkan fil jannati, ke dalam pengisi surga. Faro'aitu, maka aku melihat aksaro ahliha, kebanyakan dari penghuni surga itu al-fuqara'u, orang-orang fakir. Dimaksud dengan hadis ini bukan berarti orang fakir lebih berhak masuk surga, ataupun orang fakir lebih berhak masuk surga dibanding orang kaya, ataupun lebih utamaan orang fakir dibanding orang kaya. Bukan itu maksud hadis ini. Yang jelas Nabi melihat yang banyak jadi penghuni surga itu orang-orang fakir, katanya. Bukan berarti lebih utama fakir, tapi begitu. Jadi aku melihat kebanyakan orang kampung sini laki-laki. Bukan berarti laki-laki itu lebih utama, lebih mulia dibanding perempuan. Hanya sekedar jumlah, bahwa jumlahnya lebih banyak di surga itu orang-orang fakir. Nah, ya. Jadi ini bukan menerangkan keutamaan fakir, tapi Nabi melihat penghuni surga itu aku melihat dari golongan orang-orang fakir, gitu katanya. Berarti, maksudnya begini, alasannya orang fakir masuk surga itu bukan karena kefakirannya, tapi tetap wa inna madakhulu, dan pastinya masuk orang kafir itu ke dalam surga bisolahihim, dengan kesolehannya di dalam amalnya fakir itu, ma'al fakri, di dalam keadaan fakir. Fa innal fakiro, karena sesungguhnya fakir itu idalam yakun solihan, walaupun orang fakir tapi kalau misalkan tidak soleh, la yafdulu, itu tidak diunggulkan, itu tidak utama. Wa itola'tu, dan diperlihatkan juga aku, kata Nabi. Tadi mana Nabi diperlihatkan penghuni surga kebanyakan dari orang-orang fakir. Wa tola'tu, dan diperlihatkan juga aku finari, ke dalam ahli neraka, nari jahannam, yaitu neraka jahannam. Faro'aitu, maka aku melihat aksaru ahliha, ternyata kebanyakan penghuni jahanam itu an-nisa'u, para wanita. Masya Allah. Rawahu al-Imam Ahmad wal Muslim wa Tirmidzi. Telah meriwayatkan hadis kepada hadis itu Imam Ahmad dan Imam Muslim serta Imam Tirmidzi an Anasin wal Bukhari. Telah diterima sanadnya dari Anas bin Malik wal Bukhari, dan Imam Bukhari wa Tirmidzi, dan Tirmidzi wa an Umar bin Husaini Husin, dan Umar bin Husin. Banyak banget ini perawinya. Wadzalika, dan karena kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Kenapa kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan perempuan? Liki lati ta'atihinna, karena sedikit turutnya itu nisa, lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada rasulnya Allah, wali azwajihinna, dan kepada suaminya itu nisa. Kebanyakan dari mereka penghuni neraka adalah golongan perempuan itu karena apa? Karena dia sedikit taatnya kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada rasul Allah, wali azwajihinna, dan kepada para suaminya, wa kasratit tabarrujihinna, dan banyak pamer.
perempuan itu memang udah dinas ya, banyak pamer. Maksudnya pamer apa? Pamer tubuh nih, mohon maaf nih. Pamer tubuh. Di sini emang pamer. Wali anna kubronal asyir watarku sobri. Pamer tubuh, pakai baju mah pakai baju, tapi tetap ada usaha untuk memamerkan bagusnya lekuk tubuh dia. Begitu. Makanya jangan kayaknya nggak usah kecil hati bagi orang yang lekuk tubuhnya nggak ada lekukannya. Ret gitu lekuk tubuhnya. Ini makanya yang lekuk tubuhnya kalau misalkan begini, pengennya itu baju yang ada kelihatan lekukannya, gitu kan, kelihatan kurus, gitu. Niat untuk memamerkan lekukan tubuh adalah dosa, masya Allah. Dan itu salah satu sebab penghuni neraka kebanyakan dari golongan perempuan. Pamer punya emas, mentang-mentang punya emas 2 kilo pamer, kiri semua, sampai jalannya dengdek miring karena 2 kilo sebelah pamer. Itu punya kalung walaupun udah pakai jilbab, bagaimana caranya kalung ini agar bisa nongol terlihat sama orang? Kalungnya dikasih ventilasi di sini, apa namanya, jilbabnya dikasih jendela di sini agar terlihat kalungnya, masya Allah. Pamer, memang naluri wanita itu adalah naluri pamer. Kalau nggak percaya tanyain sama Rasul, bukan kata, nggak usah nyalahin galama yang ada di kitab Ukudul Ijen. Kata Imam Ibnu Umar An-Nawawi ya begitu. Wali annaku pronal asyir, dan karena banyak nentangnya ke suami. Maksudnya nentang itu disuruh ke utara malah ke selatan, gitu. Disuruh pakai jilbab malah pakai helm, kan malu ke kondangan pakai helm, udah pakai jilbab kekeh wanitanya pengen pakai helm, nentang ke suami kalau ada kayak gitu. Watarku sobri, dan karena meninggalkan sobar. Ini kasus kebanyakan wanita terjerumus masuk surga itu kebanyakan kasusnya karena pertama tidak taat ke Allah, sedikit taatnya ke Allah, kedua sedikit taatnya ke Rasul, ketiga sedikit taatnya ke suami, wakasrotu yang keempat karena banyaknya kepameran, ingin pamer, kelimanya karena banyak nentang terhadap apa yang diperintahkan suami, keenamnya watarku sobri karena kurang sobar ataupun meninggalkan sobar, indal bala tatkala mendapatkan balai, kesedihan, ketidaknyamanan, kesakitan, kurang sobarnya. Masya Allah. Wa tabarruju, dan yang dimaksud dengan tabarruj huwa, yaitu yang dimaksud dengan tabarruj itu idza aradatil huruja min baitiha labisati abkharun. Yang dimaksud dengan tabarruj tadi kata pamer itu, jadi tabarruj itu ida arodat, di mana-mana bermaksud si wanita itu al huruja kepada keluar min baitiha dari rumahnya, maksudnya keluar rumah, labisat afkharu siabaha, maka si wanita itu memakai pakaian afkharu yang lebih bagus pakaiannya dibanding di depan suami, gitu. Masya Allah. Ini mah gimana tuh, di rumah pakaian seadanya, sabodo teuing udah 3 hari nggak dicuci, tetap aja dipakai tidur sama suami. Giliran keluar rumah, minyaknya disemprot, bajunya digosok, yang paling bagus juga bajunya. Itu namanya tabarruj. Ya bukan berarti keluar rumah kudu pakaian seadanya. Maksudnya keluar rumah sok bagusin pakaian, ada di rumah di depan suami bagusin juga pakaian, dandannya samain, gitu. Tabarruj itu kayak gitu.
memakai pakaian yang paling bagus, paling a'dhamuha, yaitu paling hebat, paling mahal umpamanya. Watajamalat, dan bersolek, berdandan, berias. Jadi kalau keluar rumah itu memakai pakaian paling bagus dan bersolek. Di rumah mah nggak ada istilah bersolek, nggak ada istilah di depan di rumah di depan suami pakai lipstik untuk suami, nggak ada. Keluar rumah baru pakai lipstik. Keluar rumah baru megang bedak. Gitu. Keluar rumah baru pegang apa namanya? Yang ada di bulu mata itu biar kelihatan hitam gitu. Kalau nggak ada alatnya itu pantat panci bisa itu itemin ke sini. Yang penting hitam. Ini merah, biru, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru sebenarnya mah. Watahasunat dan membaguskan. Ijtalabat idoah. Membaguskan bibir yang tadinya rada mengsong sampai dilurus-lurusin. Bulu mata yang tadinya yang satu mah rada 45 derajat ke bawah, yang satu 43 dilurusin dipaksa umpamanya. Untuk tujuan keluar rumah saja. Gitu. Mempercantik. Wa kharajat, dan bila mana keluar rumah dengan berbagus-bagus kayak tadi, bersolek, berdandan kayak tadi. Tuftanun nasu, untuk memikat. Wa kharajat, dan keluar itu nisa. Tuftanu, jadi fitnah an-nasa, kepada manusia. Memikat fitnah, menarik fitnah an-nasa, kepada manusia. Aitastamiluhum, yaitu lebih cenderung menjadi fitnah binafsiha, dengan badannya itu imro'ah. Fa in salimat fi nafsiha lam yusallimun nas. Kalau misalkan keluarnya si wanita itu dengan suaminya, berarti dia selamat, dianya sendiri. Lam yusallimun nasu, tapi ternyata manusia tidak selamat. Minha, dari wanita itu. Maksudnya boleh silahkan bersolek, tapi keluarnya dengan suami, digandeng sama suami. Walaupun demikian, digandeng sama suami, toh ternyata manusia yang lain belum tentu selamat dari fitnah yang kita timbulkan, dari fitnah yang ditimbulkan oleh wanita yang bersolek masal. Bukan berarti nggak boleh bersolek, bersolek sih cantik, tapi di rumah juga, di depan suami juga jangan kalah ketinggalan, jangan kalah bersoleknya gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu auratun, wanita itu aurat, kata Nabi. Ayustakbahu, yaitu dihitung tidak baik apa zuhuruha, memperlihatkannya. Jadi secara keseluruhan ya, makhluk yang disebut wanita itu aurat, semuanya aurat, termasuk suaranya aurat, maka dihitung tidak baik, tidak elok, kata Nabi, bila mana zohir kepada laki-laki yang lain. Maksudnya bertemu dengan laki-laki yang lain gitu. Kecuali dibungkus pakai lakban semuanya, yang nggak ada kan, kayak paket gitu, yang nggak mungkin kalau begitu. Bukan berarti tidak boleh bertetangga. Belanda hadir, Ilham di Belanda sekarang. Fa idza kharajat min baitiha, maka tatkala keluar si wanita min baitiha, dari rumahnya ini wanita, istashrafaha syaiton, maka
melihat kepada wanita itu siapa asyaitonu, setan. Digandeng bila mana wanita yang bersoleh keluar dari rumahnya tanpa dibarengi dengan muhrimnya atau tanpa dibarengi dengan suaminya, berdandan dia, pakai parfum dia, keluar dari rumahnya, tatkala keluar dari rumahnya langsung setan itu melihat dan langsung digandeng oleh setan. Ayropa'a basorohu ilaiha liyawiyahu. Setan langsung menggoda agar merasa terlihat cantik oleh laki-laki lain, oleh ajnabi, merasa terlihat paling diperhatikan, sehingga merasa ada rasa menggoda. Ngomong sih enggak, hei abang-abang godain kita dong, hei aa godain kita dong, hei mas godain kita dong, enggak, ngomong itu mah enggak. Cuman dari segi jalan, cuman dari segi kedip enggak kedip gini jalannya. Ngumpul kayak di dalam film Shaolin Soccer itu, wanita jenggot main bola jalannya begitu nunduk sampai nabrak tiang listrik umpamanya. Tapi dengan dandanannya menarik wanita laki-laki lain karena dengan godaan dan bantuan setan. Tuh. Masya Allah. Wa aqrabu matakunul mar'atu mal'atu minallah. Dan yang paling dekat perkara, maksudnya begini, ibadah wanita yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah idza kanat fi baitiha, tatkala wanita itu di dalam rumahnya, bukan mengunjungi tabligh akbar seorang diri tanpa suami. Jadi taqarrub yang paling mulia bagi wanita yang sudah bersuami adalah di rumahnya, ngurusin suami. Suami pengen diusapin, suami pengen dielapin, suami pengen diganti oli, suami sok blekernya pengen diempukin, suami pengen dianuin, suami nggak pengen dianuin, jangan dianuin. Anuin apa? Isi sendiri lah. Wa fi riwayatin, dan diceritakan di sebagian riwayat, al mar'atu auratun. Di dalam redaksi hadis lain, hadisnya kalimahnya pakai al mar'atu auratun. Al mar'atu auratun. Ay ghairu wasiqatin biha fasadun kabirun. Bisu. Nah, jadi riwayat yang lain, ini hadis Nabi juga. Suami emang banyak maunya. Tapi istri banyak mintanya. Iya suami banyak maunya. Tapi istri banyak mintanya. Masya Allah. Jadi doa itu kebanyakan yang diijabah di dalam masalah rumah tangga itu doa istri. Pengen umpamanya pengen beli bedak yang rada mahal, minta kepada Allah, coba. Minta kepada Allah. Insya Allah cepat dikabul. Apalagi kalau mintanya kepada Allah di depan telinga suami, insya Allah cepat dikabul. Insya Allah. Seringin aja, mintanya kepada Allah, tapi depan telinga suami. Apa aja yang dipinta, insya Allah dikabul. Coba aja. Gak percaya, cobain. Temira cobain. Pengen apa? Mintanya kepada Allah di depan telinga suami. Minta apa sok, cobain. Setiap saat kalau perlu.
Di dalam redaksi hadis lain, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Fahbisu, maka suruh diam aja di rumah. Fahbisuhunna, maka suruh diam fil buyuti, di rumah katanya. Bukan berarti kudu dikerem gitu, bukan berarti kudu dikerem. Maksudnya banyakin aktivitasnya di dalam rumah saja gitu. Dalam rumah saja. Enaknya itu kalau rumahnya itu segede lapangan bola, kolam renang ada. Kalau misalkan si istri pengen mandi di kolam renang, ada kolam renang di rumah. Istri pengen mandi bola, ada tempat mandi bola. Yang istri pengen main perosotan, ada perosotan. Sambil teriak. Ada perosotan gitu. Istri pengen belajar karate, ada di situ sasana. Istri pengen nge-gym biar badannya bagus, ada bikin gitu. Jadi enaknya itu jadi orang kaya, nggak dilarang jadi kaya. Sok mau kaya apa kek, nggak dilarang. Fahbisuhunna, maka banyakinlah katanya fil buyuti, aktivitasnya itu di dalam rumah. Fa innal mar'ata, maka karena sesungguhnya wanita itu idza kharajat, bila mana keluar ini wanita atoriko, berjalan di jalan, di jalan gitu, di gangan. Ay kharajat min khidriha, yaitu keluar dari kamarnya. Wa aradat an salaka tariq, maksudnya berjalan kemana, kayak ke warung gitu. Rumahnya di Asem, mau pergi ke warung, kemana warungnya? Sono Gardu, jalan kaki gitu ke Gardu. Pak sono kemana? Sukabumi, jalan kaki ke Sukabumi, beli ke warung. Qala laha ahluha aina turidina. Nih ulangi biar ngerti nih jalur hadisnya. Wanita itu aurat katanya, maka banyakinlah aktivitas di dalam rumah. Karena sesungguhnya seorang wanita, bila mana wanita itu berjalan keluar dari kamarnya, kola, maka kudu bertanya laha, kepadamu, kudu ditanya si istri itu. Siapa yang kudu bertanya? Ahluha, keluarganya, khususnya suaminya. Kalau nggak ada suaminya, keluarganya kudu nanya ke wanita itu, mau kemana gitu. Kudu ditanya mau kemana. Qolat, bila mana si wanita itu, a'udul maridon, aku akan menjenguk orang sakit, wa asyi'u janazah, ataupun menengok janazah. Fala yazalu biha syaiton hatta tukhrija zira'aha wa ma altafamas, naon ieu atuh, wa ma tamasat. Masya Allah. Walaupun hanya alasannya untuk menengok orang sakit atau menengok jenazah, maka keluarnya si wanita, berjalannya di perjalanan itu, fala yazalu biha syaitanu hatta tukhrija zira'aha, maka setan tidak akan berhenti untuk menggoda si wanita itu, hatta tukhrija, sehingga wanita itu tukhrija zira'aha, mengeluarkan pergelangan tangannya. Wa ma tamasat almar'atu tolabat wal ajhallah, dan tidak ada satu apapun yang dilakukan suatu wanita, tolabat ayat tolabat, untuk mencari ridho Allah. Nih maksudnya apapun aktivitasnya, niatnya untuk mencari ridho Allah, tetap bagi wanita kalau niatnya mencari ridho Allah itu yang paling utama, bimisli antaquda fi baitiha, cukup dengan ada saja di rumah, duduk saja di rumah. Begitu bagi wanita mah, jangan diabur wanita mah. Ayam itu dikandangin mah, suruh kayak ayam mah, ambil suruh makan sendiri, nyari makan sendiri. Ayam memang ayam. Wa ta'budu rabbaha, dan ibadah kepada
Tuhannya itu mar'ah ataupun itu wanita di rumah. Wa tati'a ba'liha dan mengikuti ataupun taat kepada suaminya itu nisa. Wa kana Khotimul Asom dan telah menceritakan siapa Khotim Sehatim Al-Asom yaqul begini kata Khosim Al-Asom. Al-mar'atu sholihah ari wanita yang solehah itu imaduddin jadi tiangnya agama. Wanita solehah itu jadi tiangnya agama. Tiang itu nggak ada lembek, nggak ada yang lembek. Tiang itu kuat wanita mah. Jadi tiangnya agama. Wanita yang solehah jadi tiangnya agama. Masya Allah. Wa imaratul bait dan jadi penyegar rumah. Maksudnya imarah itu jadi meramaikan rumah. Rumah kalau ada wanitanya ramai. Coba aja rumah nggak ada wanitanya. Cucian di meja makan. Coba katel di ruang tamu. Bisa jadi kayak gitu. Kalau di sebuah rumah tidak ada wanitanya. Kalau bahasa Finlandianya rumah yang nggak ada wanitanya itu cakwum. Cakwum itu nggak ada bersinar-bersinarnya, nggak ada indah-indahnya. Wa aunu ala taatin dan wanita yang soleha itu yang pertama kata Khotim Al-Asom, ciri daripada wanita soleha itu adalah imaduddin. Jadi tiangnya agama. Oh bukan ciri ya. Wanita soleha itu jadi tiang agama. Wanita soleha itu jadi penyejuk, menyegar, penghangat rumah. Wa aunun ala taat dan wanita soleha itu akan menolong ala taati kepada taat. Bukan sebaliknya. Mau ngaji malah di sliding tackle. Di kasur. Jangan ditinggal. Pamaknya begitu. Mau sholat berjamaah. Malah ditarik bajunya. Gitu. Hati-hati itu. Hati-hati. Masya Allah. Malah diajak tidur, malah disuruh kemana. Hati-hati, itu tanda bukan wanita solehah. Insyaallah. Malah dihalang-halangin mau ibadah. Hati-hati, itu bukan tanda wanita yang solehah. Wanita yang solehah mah jadi tiang agama. Wanita yang solehah mah jadi penyejuk, penyegar, penyinar sebuah rumah. Wanita yang solehah jadi penolong untuk melaksanakan taat. Wanita yang solehah mah jadi penyegar setiap setiap suami yang memandang gitu. Segar suami itu memandangnya. Wal mar'atun dan wanita. Emang ada backsound apaan? Air hujan ya? Iya emang hujan di sini. Tadi ngajinya rada telat itu habis ada ibu bidan dan habis kehujanan juga hanya. Hilang. Wal mar'atu dan wanita dan lan utawi wadon al mukhalifatu tazibu qalba sahibiha. Nih dengerin nih. Wahai para kaum wanita, wahai para istri, listening, dengekeun. Lapar gua, sampai bunyi ini perut. Bukan yang itu yang harus didengerin. Lapar bunyi perut ini. Masya Allah. Almar'atu mukhalifatun wanita yang beda pendapatnya dengan suami. Gak mau akur sama suami. Suami pengennya ke utara, dia mah ke selatan. Giliran suami ngehayuin ke selatan. Gak enak.
lagian pengennya ke utara. Begitu tuh. Itu begitu tuh. Itu tazibu qalba sahibiha, menghancurkan hatinya. Ngancurin. Jadi wanita yang berbeda pendapatnya dengan suami itu tazibu qalba sahibiha, menghancurkan hati suami. Wahia dan mar'ah dan utawi wanita itu dohikatun, Masya Allah, yang tertawa. Aduh, Masya Allah. Jadi umpamanya begini, si suami pengen ke selatan, ngajak ke selatan, si istri ke utara. Giliran si suami ikut ke utara, malah ketawa dia. Itu menghancurkan hati suami, katanya begitu. Wa kana Abdullah bin Umar, dan telah bersabda Abdullah bin Umar, alamatu kauni mar'ati min ahli nar. Nih kayaknya ini apa namanya? Ini mohon maaf nih pada kaum hawa nih, pada kaum wanita, emang lagi babnya begini. Sebagian ciri tingkahnya wanita penghuni neraka, calon penghuni neraka, wanita ini tingkahnya ataupun sifatnya calon penghuni neraka, wanita-wanita calon penghuni neraka itu antadhika li zaujiha idza aqbala. Masya Allah. Banyak ngetawain suami di depan suami. Sampai kok gelap begini ya? Bentar. Udah pakai baju hitam, backgroundnya hitam, mukanya hitam, nggak kelihatan. Sudah terang lah. Ciri daripada wanita ciri daripada yang kanan nggak enak, tak yang kiri. Ciri daripada wanita yang akan menjadi ahli neraka itu banyak dan sering ngetawain suami idza akbala, tatkala ada di depan suami. Maksudnya ngetawain itu bukan bercanda. Kalau bercanda makan sering itu juga bercanda sama Teas. Lomba gede-gede kentut gitu, lomba apa aja gitu biar pada ketawa, saling ejek biar pada ketawa, silahkan. Ini mah ngetawainnya ngetawa ngehina bener-bener dalam hati banget. Enggak. THS aman. THS enggak pernah doa kepada Allah di depan kuping. Tak dulu jadi hilang ini. Banyak ngetawain suami, maksudnya ngetawain itu menghina ya, merendahkan suami diketawain. Watahwinahu idza adbaro, dan berkhianat bila mana suami enggak ada. Masya Allah. Berkhianat bila mana suami enggak ada. Wa kanal hatimu al-asom, dan telah ada hatim al-asom itu berfatwa, berfatwa hatim al-asom, min alamatil mar'ati solihah,
dari min biba'na ba'di min badal ba'di. Lupa lagi gua ini jurumiahnya. Min di sini mim ba'di, dari sebagian ciri wanita soleha itu ayyakuna hubbuha mukhafatallah, yaitu ada wanita solehah itu cintanya karena takut kepada Allah. Masya Allah. Wa ginaha qana'ah. Jadi cintanya cinta takut karena takut kepada Allah. Wa ginaha, dan kekayaannya wanita solehah itu adalah al-qana'ah. Qana'ah. Bikismatillah, dengan pembagian dari Allah. Syariatnya dari tangan suami, dikasih hakikatnya dari Allah gitu. Jangan ngehina kalau suami ngasih 3.000, itu hakikatnya dari Allah. Suami jangan dimarahin, masa 3.000, sama aja. Masa sih 3.000, dasar suami kagak becus nyari duit umpamanya. Sama halnya ente ngomong begini, masa 3.000, dasar Tuhan kagak becus ngasih rezeki. Ayo lo. Sampai separah itu. Terima. Walaupun ngedumel, terima. Besok-besok berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan besok jangan 3.000 yang dikasih. Mudah-mudahan 10 juta sehari. Depan telinga suami, insya Allah. Suami TBC. Bil kismatillahi, dengan bagian. Gue doain juga kuping. Masya Allah. Wahuliha sakhawatun, dan perhiasan yang paling indah bagi seorang wanita solehah adalah bageran. Bageran itu gampang gampang ngasih sama orang lain. Itu. Nggak ada wanita solehah meded, pelit, kikir, nggak ada. Gampang ngasih, tapi gampang ngasihnya dengan seizin suami. Bima tamliku, dengan perkara yang memang sudah jadi milik istri. Itu ngasihnya mah ngasih ke orang lain, khususnya ngasih ke suami. Wa ibadatuha husnu khidmati zaujiha, dan ibadahnya seorang wanita solehah adalah bagus berkhidmat, bagus taatnya kepada suaminya. Itu. Wa himmatuha, dan cita-cita anak wanita solehah adalah isti'dadu lil maut. Isti'dad itu membikin bekal, berbekal, mengumpulkan bekal lil maut, untuk maut. Wa minal kabairi, dan itu sebagian dari, dan ini sebagian dari dosa besar. Nih. Ini dosa besar nih, para wanita dengerin, para kaum hawa dengerin. Ini termasuk dosa besar. Khurujul mar'ati, keluarnya seorang perempuan al-muzawwajati, yang sudah menikah, min baitiha, dari rumahnya itu perempuan, bigoiri idnihi, dengan tanpa izin suaminya. Walau limauti ahadi abawaiha, walaupun karena alasan menjenguk ataupun melihat ibu atau bapaknya yang meninggal. Nah, ini jadi kontroversi. Kemarin mendengar penjelasan dari Buya Yahya tentang penjabaran hadis ini. Terkesan sadis. Kita sudah mendengar riwayat, dan di depan setelah ini ada riwayat
Di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki ada yang menyebutkan pergi ke medan perang, ada yang menyebutkan hanya pergi mencari nafkah, dan berwasiat sebelum pergi kepada istrinya, ente jangan keluar rumah, walaupun ke rumah abah, ke rumah bapaknya yang ada di bawah posisinya. Berangkatlah si suami. Beberapa hari kemudian ada yang memberi kabar bahwa bapaknya sakit. Bapaknya sakit, disuruh ngejenguk itu si istri ke bapaknya. Tapi berhubung suaminya berwasiat demikian, si istri nggak bisa mengambil kesimpulan, nggak bisa ngambil keputusan. Akhirnya nyuruh seseorang untuk menemui Rasul. Bagaimana posisi saya? Apakah boleh keluar rumah menjenguk bapak tanpa izin suami? Dulu mah nggak ada telepon, Pak, nggak ada WA, nggak ada dulu. Sekarang nggak ada WA tuh. Sekarang mah ada WA, ada telepon, sekarang mah tinggal telepon, gampang sekarang. Kata Nabi, teruti wasiat suami engkau, diam di rumah, jangan, nggak apa-apa, nggak ngejenguk orang tua juga. Nah, sehingga sampai si bapaknya itu meninggal. Dan sampai meninggal pun karena kata Rasul tidak boleh mencederai ataupun khianat atas wasiat suami, sehingga bapaknya meninggal, si istri itu tidak menjenguk bapaknya, dan Nabi menyolatkannya, mengurusi jenazahnya, dan Nabi diberitahu oleh Jibril. Ada yang menyebutkan diberitahu oleh Jibril, ada yang menyebutkan setelah sekian hari Nabi bermimpi melihat bapak itu diselamatkan, diampuni oleh Allah karena kesabaran dan ketaatan anak perempuannya kepada wasiat suaminya. Begitu. Nah, ada kontroversi di sini. Saya pernah dengar penjelasan Buya Yahya bahwasannya di dalam Ukudulijen, yaitu ini nih, hadis ini nih. Hadis ini banyak yang salah menafsirkan, kata Buya Yahya. Banyak yang salah menafsirkan. Maksudnya gimana? Ya kalau sekarang kan udah ada WA, udah ada telepon gitu. Silahkan meminta izin, dan insya Allah sebebal-bebalnya seorang suami kalau mendengar bapak dari istrinya sakit, masa ya nggak diizinin gitu kan. Nah, maksudnya tidak seketat itu menurut Buya Yahya, tidak seketat itu. Tidak seketat itu. Asal keluarnya ada barengannya, kata Buya Yahya begitu. Asal keluarnya ada barengannya yang semuhrim, sok jenguk. Gitu katanya. Ya terserah mau ngambil yang mana, terserah. Cuman saking utama-utamanya. Maksudnya hadis ini saking utama-utamanya ngikutin nasihat suami, ngikutin wasiat suami. Sampai-sampai menjenguk abahnya, menjenguk bapaknya yang sakit, dan melayat bapaknya yang meninggal, sampai-sampai lebih memilih ngikutin wasiat suaminya. Gitu ya. Insyaallah itu dosa besar ya. Sebagian dari dosa besar untuk para istri adalah keluar rumah tanpa izin suami. Walaupun hanya sekedar, ini bagi istri yang sudah menikah ya, walaupun menjenguk orang yang sakit, ataupun bapaknya sendiri yang sakit, ataupun bapaknya sendiri yang meninggal, apalagi orang lain, apalagi yang nggak kenal. Masya Allah. Wafil ihya'i, sedikit lagi masih ada waktu. Wafil ihya'i, dan telah diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali, karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala, semoga memberi rahmat Allah taala kepada Imam Ghazali. Kharaja rajulun fi safarihi wa ahida ila imraatihi. Nah, ini hikayat yang tadi ya ceritakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si wanita meminta izin kepada Rasul dengan mengutus seseorang kepada Rasul, apakah
boleh saya keluar rumah? Kata Rasulullah, ati'i, turut engkau zaujaka kepada wasiat suami engkau. Wala tanzuli, dan jangan keluar engkau. Pamata maka meninggallah bapaknya si mar'ah, si wanita itu. Pasta zanat, maka turun Rasulullah SAW pinuzuli li adli syuhud. Jadi Rasul yang menjenguk jenazah bapaknya. Pakola ati'i zaujaka. Si wanita itu minta izin lagi ke Rasul untuk menjenguk jenazah bapaknya. Tapi Nabi ati'i zaujaka, ikutin nasihat suami engkau. Wa adamu nuzuli, jangan gitu. Pada padupina abuha pa'arsala Rasulullahu ilaiha ayil mar'ati yukhbaruha anallaha ta'ala. Dan dikuburlah bapaknya itu si istri. Pa'arsala, maka Rasul mengutus satu utusan, satu sahabat kepada si istri itu. Yukhbiruha, untuk memberitahu anallaha ta'ala. Berarti Rasul diberi wahyu oleh malaikat Jibril. Dan Rasul memberitahu lagi melalui utusan kepada wanita itu bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ghafara, nyata yakin telah mengampuni li abiha, bagi bapaknya itu imro'ah, bi taatiha li zaujiha, karena ketaatan wanita itu li zaujiha, kepada suaminya si wanita itu. Summa Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau ada pertanyaan mumpung masih live silahkan. Yang menonton ada 800.000 orang. Dari golongan jin dan manusia. Manusianya cuma beberapa. Silahkan. Mau rame ini. Ya syukurlah kalau pada hadir, mas, syukur. Banyak ini. Ada Ajis, ada Salsa, tadi Rini Amalia. Suaranya kurang kencang tadi, I'm sorry. Ilham, ada Alpian, ada Aib Alpian, Aib Bule. Triliski, ada Triliski, ada Biba, ada Hasnatri, ada Nino, ada istriku, ada Cahya, ada Yoga, ada Ismi Maulina, ibunya Zikri, Mama Zikri. Andanu, Mas Danu, siapa Andanu? Andanuf, Rahyana Ditya, Raihana Ditya, ada Teh Mira, Mas Angga. Kumbangan hadir. Ceper, Cek Aditya Prasetyo, Caper, Cek siapa sih? Ali, ada Adit, Muhammad Nur Sabik libur Sabik. Ada Muhammad Isya, ada Hakim Garis. Wasitnya nggak ada, ini Hakim Garisnya ada. Ada Kiki. Monggo kalau ada yang bertanya silahkan. Iya ya, Isa ngedadak bikin akun IG dulu. Iya maaf tadi
Teas pengen ada yang mau dibeli, kehujanan di jalan, makanya neduh dulu. Giliran sampai ada Bu Bidan kesini kunjungan. Sok Mas Angga, silahkan kalau mau nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti yang nanya. Harga cupang paling mahal, ini serius nanyanya. Harga cupang paling mahal di rumah King Ajis berapa itu? Di sini teh hujan, tapi di gelas kering. Makanya batuk mulu. Adalah makanan. Ini apa? Monggo kalau mau ada yang bertanya. Atau kalau nggak di sini, silahkan japri. Oh, tergantung apalannya. Belum doa ya, tar dulu. Doa dulu. Rabbin fana bima lam tana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbi wafikna wa wafikul lima tardi qawlan wa fa'lan kurama warzuqni kulla halalan daima wa akhilan adkiya ulama wallaha rabbi as'alu taufiqa li wali man kana lana Sadiqa wa nas'alul manana ayujirana minari ya mudha'ifan ujurana wallaha rabbi as'alul khatimah liwali man kana lana muhimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Parkir mobil di mana jadinya banyak di sini, cuman jangan pakai hibah. Kagak bercanda. Dengar ente mau pada ke sini. Kalau sekiranya repot dan tidak ada waktu karena kerja, nggak usah maksain. Udah, doain aja. Tergantung apalannya. Oh, kalau di betis murah. Apanya yang merdu? Baca doa. Ya wis, kalau nggak ada yang nanya ya, kalau mau ngobrol kita lanjut di video call aja, oke?
Kita lanjut di video call. Video call kan bisa rame-rame tuh. Yang video yang nelpon dipersilahkan Mas Angga Aprian. Kalau lagi nyantai, kecuali kalau lagi sibuk. Mas Angga libur nggak? Aib bule ini udah nggak ada ya, Aib bule. Ini cara ngeudahinnya gimana? Gua kagak tahu. Takutnya nggak kesimpan. Gimana cara ngeudahinnya? Klik aja penontonnya. Maksudnya cara ngeudahinnya gimana, Ntar takutnya nggak kesimpan ini. Oh, kirim dulu terus bagikan gitu. Klik silang aja. Oh, klik silang, seret. Mengakhiri video ini.